Doa itu nggak rugi, toh doa itu balik lagi ke orangnya sendiri. Iya. Jangan orang belum nikah dikata-katain, orang belum punya anak diceng-cengin tuh. Kalian nggak tahu tuh rasanya kayak apa. Aduh, gue jadi panas sih. Konten ini mengandung curhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kita ngapain? Ngapain aja, yang penting sama kita. Oke, sekarang kita lagi ada di segmen kita cerita. Nah, di segmen ini kita bakal cerita tentang percintaan yang udah kalian kirim ke kita melalui Facebook, WhatsApp, ada juga di Instagram, Iya. dan juga di aplikasi Gabut. Nah, sebelum kita bacain cerita mereka, kita mau cerita kita dulu. Jadi gini ceritanya. Kemarin pas kita syuting di Hedon ya, kita tuh sebenarnya udah bikin konten buat tayang di hari Sabtu. Itu kontennya tuh tentang nanyain gadgetnya, apa gadget yang mereka pakai, terus spesifikasinya seperti apa, sama harganya berapa. Nah, itu di belakangnya banyak background akustik musik dan itu lagu kena klaim copyright. hak cipta. Terus kita kena copyright dan akhirnya nggak bisa tayang. Yeay. Yang kemarin aja yang di Hedon itu ada part yang kita ini ya wawancara pengunjung aja kan di ini kan suaranya di nggak adain dan diganti sama suara gue. Ya itu karena kena klaim hak cipta. Ya udah, daripada kita meratapi yang sudah terjadi, lebih baik kita bacain cerita yang udah kalian kirim. Oke, lanjut bacain ceritanya. Nah, jadi di sini mungkin karena ceritanya ada beberapa yang terlalu privacy, jadi siapapun yang ngirim ceritanya ke kita, baik mau Facebook, via Facebook, Instagram, WhatsApp maupun di Gabut, itu nama dan namanya aja ya. Dan itu namanya disensor. Jadi paling kita ngasih tahu domisilinya berapa, kalau nggak dia umurnya berapa gitulah. Oke. Kalau cewek sebut aja Mawar. Kalau cowok, Ujang. Grup. Oke, lanjut aja kita bacain ceritanya. Tar dulu, tunggu dulu. Sebelum kalian denger ceritanya, jangan lupa like, Komen. subscribe. Kita tungguin ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Yuk kita dengerin ceritanya. Oke, di sini ada kiriman dari Facebook nih, namanya disensor ya. Oke. Di sini dia cerita, aku adalah murid di sekolah di daerahku. Aku menjalani sekolahku biasa saja tanpa pikiran apapun, apalagi masalah percintaan. Sampai akhirnya sekolahku diberi 2 PNS, dan saat itu aku sudah kelas 11. Dan dia menjadi guru bahasa Indonesia di sekolahku. Awalnya aku biasa saja, sampai akhirnya dia menjadi wali kelasku. Dia orangnya baik, namun ngeselin. Tapi dia sangat baik, sering main HP di kelas, senyum-senyum gak jelas, dan dia bagiku sangat unik. Jadi lama-lama aku mulai care sama dia, dan semakin lama rasa itu semakin dalam. Awalnya mengagumi, dan akhirnya menjadi cinta. Aku tak tahu kalau dia sudah berkeluarga. Akhirnya, suatu hari di sekolahku, dia membawa kedua anaknya. Aku bingung antara senang atau sedih. Namun aku tahu dia sudah berkeluarga. Dari saat itu aku berusaha melupakannya, namun sangat sulit karena aku hampir setiap hari bertemu dia. Jadi aku sangat sulit melupakannya. Namun aku sadar, aku tak akan bisa memilikinya. Dari saat itu aku tahu bahwa kita mencintai namun tak harus memiliki. Jadi pesanku, jangan terlalu mengagumi orang yang belum kita kenal latar belakangnya. Semoga dengan pengalamanku banyak orang lebih bijak untuk mencintai seseorang. Oh. Jadi dia kagum sama gurunya. Gitu aja gurunya udah punya Udah anak. keluarga. Gimana ya? Oke. Harusnya sebelum naksir cari tahu dulu Iya, dong. survei. Kan sekarang udah ada handphone, bisa ngepoin Facebook ya, Instagramnya gimana sih? Udah, Oke. itu aja. Ya. Tanggapannya nggak ada. Ya pengalaman yang luar biasa itu buat dia tuh, sedihnya dapet. Next. Oke, kali ini saya mau bacain cerita yang dikirim dari seseorang lewat aplikasi Gabut.
Buat kalian yang belum tahu aplikasi Gabut itu aplikasi anon ya, anon chat. Jadi kalian bisa cerita, curhat tanpa saling tahu identitas sendiri lah, masing-masing maksudnya gitu. Oke, saya mulai aja ya ceritanya. Jadi aku F itu female ya, perempuan. Jadi aku itu F. Pernah ketemu sama M di Gabut. M itu man, cowok. Jadi dia perempuan, ketemu laki, cowok di Gabut. Awalnya reply posan aku, terus kita chatan. Di sini lumayan berhari-hari, terus nggak lama move ke Telegram. Dan ya makin deket. By the way, kita Depok Bogor, dan dia itu ngebet banget ngajak meet up. Selalu aku tolak, dan suatu hari dia iseng ngajak aku lagi, aku yain. Ya aku pikir coba aja kali-kali gitu kan. Ya udah kita meet up, nyari tempat kopi. Dan FYI kita di sini udah kayak pacaran banget, padahal bukan siapa-siapa. Like pegangan tangan, dia cium kening aku berkali-kali dan I don't know harus apa, speechless, diem aja gitu, kaget baru diginiin soalnya dengan emot yang dan ya abis itu kita kejebak hujan. Aku pakai kardigan tipis dan dia ngasih jaketnya ke aku. Padahal dia cuma pakai kaos tipis. Bucin banget gak sih? Aduh jadi kebayang gimana. Dia lagi ngebayangin dari tadi. Okay. Hehe, dan by the way pas di tempat ngopi dia nembak aku, tapi belum aku jawab karena emang bingung, kaget tiba-tiba nembak. Terus pas besoknya kita teleponan ngebahas pacaran ini. Jujur aku nggak mau pacaran, jadi pengen tuh ya TTM aja. Dan ternyata pas dia dengar itu, dia yain. Terus besoknya kayak berubah gitu sikapnya, kayak lebih cuek juga. Dan kemudian 3 hari kemudian dia bilang mau udahan aja. Ya udahlah aku yain. Baru aja kemarin tiba-tiba dia ngechat aku lagi, nanyain sibuk nggak, dan tiba-tiba ngucapin I love you. Oke. Jadi for your information, jadi kalau lu udah tahu belum kalau tanggal 14 Oktober itu hari kayak lu ngucapin I love you day gitu. Tahu nggak lu? Enggak. Belum tahu. Gue juga baru tahu tahun ini sih sebenarnya. Jadi buat informasi aja kalau 14 Oktober itu hari kayak I love you day gitulah. Jadi kita bilang aku cinta kamu ke orang yang kita sayang. Tapi sayangnya saya nggak bisa. Konten ini mengandung curcol. Oke, lanjut. Agak speechless sih, but this is apa sih nih? Unforgettable. Iya itu. Unforgettable moment sih ketemu stranger gini. Buat kalian yang baca ini, please banget tetap hati-hati ya buat meet sama orang baru. Karena kita kan nggak tahu kedepannya kayak gimana. Thank you, stay healthy everyone. Jadi dia pacaran online ya, terus kenalan sama orang online. Nah, dia kenalan sama orang, terus dia ketemuan, ditembak. Dia nerima nggak sih tadi? Enggak, belum nerima. Akhirnya dia teleponan ngebahas pacaran lagi, dia tetap nggak nerima. Iya. Terus dia bilang I love you. Udah gitu doang kan? Iya. Tapi kesan pertamanya pas baru pertama kali ketemu kan katanya udah dicium keningnya. Iya sih. Terus gimana? Oke, net aja sih dia. Nah, sekarang gue mau nanya sama lu. Lu pernah nggak misalkan kenalan sama orang online yang bener-bener lu belum kenal orangnya, terus lu ketemuan akhirnya pacaran, pernah nggak? Pernah kan di grup Facebook. Net. Di grup Facebook. Terus gimana? Maksudnya penting gak sih kita menelusuri latar belakangnya dulu sebelum kayaknya kita masuk lebih jauh ke kehidupan dia gitu. Penting sih, soalnya pernah ketipu sama status di grup ya gitu. Oke, jadi penting lah menelusuri dulu latar belakang kayak gimana. Tuh, buat adik-adik yang nonton ini, khususnya buat yang masih labil, hati-hati aja gitu ya buat kenalan sama orang di dunia maya. Kadang tuh mungkin mereka nggak niat nipu kali ya, lebih niat kayak nutupin aja gitu kan. Dan dia mungkin belum siap gue cerita, mungkin nanti gue mau cerita gitu tentang apa gitu yang lebih privacy. Cuman kan nah siapa tahu di waktu yang tepat dia cerita, tapi kitanya sudah kecewa, kita nilainya tuh dia bohong gitu. Padahal kan dia
mungkin nunggu momen yang pas buat cerita. Ya intinya gitulah. Kalau misalkan kenalan online dan ketemu dan sampai ke step selanjutnya, lebih baik lebih kenal satu sama lain aja dulu, jangan langsung gegabah pengen langsung jadian. Tenang, masih banyak orang di muka bumi ini, jangan takut kehabisan. Oke, next. Oke. Sekarang saya bacain cerita selanjutnya. Di sini saya dapatnya dari Facebook, dari sebuah grup. Dia bikin cerita, judulnya Cintaku Berawal dari Virtual Game. Dia disensor ya, sebut aja Mawar. Namaku Mawar. Saat itu November tahun 2018. Aku mengikuti suatu virtual game bernama Petir Milenial. Cuma iseng sih sebenarnya daftar itu, dan akhirnya aku lolos ke tahap selanjutnya. Dari game itu aku kenal penghuni laki-laki yang sangat menyebalkan, dingin, cuek, dan ngeselin, berasal dari Kalimantan. Dia bernama sebut saja Ujang. Sejak kapan Mawar berhubungan sama Ujang? Yaudah, ceritanya gitu. Seiring berjalannya waktu, di saat itu dia masuk bottom 2. Dan aku mencabut kuncinya dan akhirnya tereliminasi. Karena merasa bersalah, aku mencoba WA dia dan minta maaf. Selang beberapa hari, dia WA aku minta bantuan untuk vote dia. Karena dia ikut game lain dan dia memberitahuku jika ada grup Facebook yang sering ada kuis yang bernama KSB, Kuis Saya Beruntung. Halo warga KSB. Sejak ini kedekatan kami mulai terjalin, sering sekedar bertanya kabar, bertanya aktivitas, dan lain-lain. Hingga suatu waktu kami membentuk tim A2N. Tuh anggotanya pasti tahu siapa orangnya. Kami bertiga menjadi admin game virtual, setidaknya ada 4 game, di mana kami menjadi adminnya. Seiring berjalannya waktu, hubungan kami semakin dekat, curhat dan lain sebagainya. Hingga perasaan itu pun muncul. Mana tadi? Oke. Desember 2019 dia berkunjung ke Yogyakarta, kota asalnya dia, untuk mendaki gunung dan bertemu denganku. Dia sudah berencana datang ke rumahku untuk berkenalan dengan keluargaku. Namun sayang tidak terrealisasikan karena kemalaman datangnya. Tahun pun berganti. Maret 2020 hubungan kami semakin serius. Dia pun berencana datang ke rumahku, semua sudah dipesan, tiket, hotel, dan sebagainya. Sayang, corona datang, menyerang. Dan aturan dari tempatnya bekerja melarang karyawan meninggalkan lingkungan kerjanya. Lagi-lagi batal bertemu keluargaku. 6 bulan berlalu, kini bulan Oktober 2020. Wah, masih baru. Masih hangat. Bulan ini kan? Iya. Dia memberitahuku akan rencananya ke Jogja, tepatnya tanggal 12 Oktober 2020. 4 hari yang lalu. Akhirnya dia datang ke rumahku bersama pamannya untuk bersilaturahmi dan membicarakan rencana melanjutkan hubungan kami ke jenjang yang lebih serius. Ternyata benci dan cinta itu bedanya tipis ya. Sekeras-kerasnya batu lama-lama akan luluh juga. Gimana sih atasnya? Sekeras-kerasnya batu lama-lama akan luluh juga jika ditetes air pelan-pelan. Mohon doanya untuk hubungan kami berdua. Amin. Nah, ini baru hubungan virtual tapi diseriusin. Semoga kakak yang namanya disensor ini hubungannya lancar. Amin. Buat kedepannya. Amin. Semoga memang jodohnya dan diberikan jalan oleh Allah. Amin. Allah. Ceritanya bagus Dan dia pengen. Oke, next. Enggak ngomong dulu. Ya. Jangan next dulu. Nah, ngomong-ngomong kita ini dulu, selingan dulu. Ih, apa sih grup KSB itu? Aku pengen tahu deh. Apa sih? Coba kasih tahu dong. Grup KSB itu perkumpulan orang-orang yang suka kuis. KSB itu singkatan dari Kuis Saya Beruntung. Ada di Facebook. Nah, terus di sana isinya kuisnya apa aja? Oh, banyak sih. Kadang ada model-modelan gitu ya. Ada yang nyanyi-nyanyian, ada kuis receh. Model. Terus apalagi banyak sih kayak penghuni terakhir juga kan gitu kan. Nah, jadi kita tuh salah satu member yang udah lama.
Dari tahun 2000 berapa ya? 2015 2014 sampai sekarang 2020 kita masih ada di grup itu KSB. walaupun namanya udah mulai meredup ya. Tapi sempet tenar. Trending topic. Oke, salam buat admin KSB, Mu, Om Peri, terus Ucan, siapa lagi adminnya? Tahu, adminnya jangan baper ya, lupa. Kita cuma kenal yang itu doang. Terus salam juga buat Mu, Yaya. Siapa lagi? Temen gue ini pasukan apa? Bye waktu itu Mu, Yaya, terus Love, terus Ando. Siapa? Coba lah salam-salam lah, sapa lah. Ya udah yang kenal aja. Kok gitu sih? Marah. Dia cuma sekutuannya sama bucinannya dulu, Gak punya temen. Oke, next. Oke, sekarang giliran saya bacain cerita dari KRA. Dia mau pakai inisial aja katanya. Kenalin, aku RA, tinggal di Jakarta, tipe cewek yang sering iseng dan sebenarnya aku introvert. Saking introvertnya, kalau dalam percintaan beraninya cuma lewat medsos dan dumai. Nah, kalau di dunia nyata pas ketemu cowok auto keringet panas dingin dan bisa diem 1000 bahasa. Saat ini aku udah nikah. Kok bisa? Katanya introvert, tapi udah nikah. Jadi, awal aku kenal sama dia itu tahun 2017. Tepatnya H+1 Idul Fitri lewat aplikasi. Hehehe. Aplikasi. Aplikasinya tuh kayak walkie-talkie gitu. Oh. Dulu gue tahu sih, cuman lupa namanya apa. Ada dulu. Next. Dulu aku sering banget dengerin suara dia ngobrol sama temennya, bahkan dia nyanyi dan ya aku tahu dia agak playboy hingga pada akhirnya suatu channel walkie-talkie itu dia nyapa aku. Nah, karena walkie-talkie itu login pakai Facebook, dia cari nama Facebook aku dan dia messenger ke Facebook ngajak kenalan. Tahu dong gimana rasanya orang yang aku kagumi nyapa aku bahkan sampai kontak aku. Gak lama sih ngobrol di messenger terus beralih ke WhatsApp. Dan entah gimana kita saling nyaman, suka hingga akhirnya jadian via dunia maya. Seiring berjalannya waktu, berantem, cekcok, putus, nyambung sampai suatu ketika aku minta dia ke rumah untuk kenal kedua orang tua. Untuk dikenalin ke kedua orang tua, tapi dia banyak alasan, kemudian perlahan menghilang. Cowok yang kayak gini nih, tandain aja mukanya. Tandain Bluetooth. Tanpa kabar, seperti kurang serius dan aku lebih milih mundur di pertengahan tahun 2018. Hampir setahun pacaran di Dumai. Setelah itu, aku tahu dia udah punya cewek lain di awal 2019. Sampai pada akhirnya, tiba-tiba di bulan Mei dia ngehubungi aku lagi. Dan kali ini dia memberanikan diri untuk melangkah ke tahap yang serius. Nah, berarti dia ngilang dulu, Ju. Dia ngilang, mikir baiknya tuh hubungan kayak apa. Tapi kembali. Nah, itu dia bagus, ngilang mikir, bukan ngilang. Ngilang Nyari lagi. Ngilang terus nyari yang lain. sedih. Jangan ditiru Ya. Oke, lanjut. Aku yang takut dia kaya dulu dan minta bukti. Dia ngelamar aku di rumah nenek aku di Jogja bulan Juli, tepatnya hari pernikahan saudaraku. 5 hari sebelum pernikahan saudaraku, aku berangkat duluan naik kereta dari Jakarta dan keluargaku menyusul H-2 mengendarai mobil. Ternyata dia menjemput aku di stasiun dan sudah menunggu sejak subuh, padahal keretanya datang jam 7. Nggak nyangka itu pertama kalinya ketemu dia. Awalnya diem dan mulai ngobrol saat perjalanan ke rumah saudaraku. Hingga akhirnya dia benar-benar datang dan melamarku di bulan November 2019. Berarti hampir 1 tahun. Iya. Lalu kita menikah. Dan setelah menikah kita harus LDR Jakarta-Jogja, bahkan Jakarta-Surabaya karena dia harus pindah kerja dan mau pulang. Tapi terhalang karena pandemi dan dia di zona merah. Tapi alhamdulillahnya bisa ketemu dia setelah berbulan-bulan berjauhan. Jangan tanya kita ngapain pas ketemu. Kalian belum cukup umur untuk bahasnya. Pikiranku traveling. Kayaknya kalau habis berbulan-bulan jauh terus ketemu main ludo. Among. Iya, kayaknya. Mabar PUBG. Oke. Untung aja. Pikirannya hampir traveling. Oh ya, setelah menikah dan LDR ini kita diuji banget bagaimana iman kita, kedewasaan kita, kesetiaan, dan kita harus kebal terhadap omongan pedas tetangga, teman orang lain
yang kadang mancing aku buat overthinking ke suami sendiri, padahal komunikasi juga lancar. Bukan cuma chat dan telepon, bahkan VC nemenin dia kerja. Wow. Oke. Nggak kerasa bulan depan udah setahun pernikahan aku sama dia. Pahit manis, susah senang, tangis bahagia udah aku rasain sebelum dan sesudah menikah bersama dia. Terkadang masih nggak nyangka kalau aku dipertemukan dengannya di dunia maya, di mana banyak orang yang menyepelekan, mencibir, tapi aku yakin Allah punya rencana untuk setiap hambanya. Saat aku dan dia sedang menantikan keturunan, saat ini aku dan dia sedang menantikan keturunan. Doakan ya akhir tahun ini sudah bisa positif, amin. Dan tahun depan bisa nambah anggota baru. Semoga yang belum dipertemukan jodohnya juga bisa disegera pertemukan, biar cepat biar nggak merasa sendirian atau kesepian. Kita aminkan bersama-sama, amin. Aduh, aku tuh gak bisa baca yang kayak gini, terlalu menyentuh. Berarti ini yang keduanya kenalan dari online tapi akhirnya menikah. Kalau yang kemarin, yang tadi kan hampir menikah, lagi proses mau menikah. Kalau yang ini udah menikah, lagi menanti keturunan. Dan bahkan setelah menikah pun di rumah tangga tuh lebih banyak ujian. Iya. Bukan cuma tentang menanti kapan keturunan datang, belum juga ada yang diuji ekonomi, ada yang juga diuji sama kepercayaan pasangannya masing-masing kan. Jadi buat orang-orang yang punya keinginan untuk mencibir gitu, gimana sih nge-hate kehidupan orang gitu loh, maksudnya dia udah setahun dan nikah belum punya anak gitu loh, maksudnya ya tuh lebih baik didoain gitu loh, jangan nge-hate orang yang belum nikah, didoain biar buru-buru nikah. Orang yang belum punya anak didoain. Toh doa itu nggak rugi, toh doa itu balik lagi ke orangnya sendiri. Iya. Jangan orang belum nikah dikata-katain, orang belum punya anak diceng-cengin. Tuh kalian nggak tahu tuh rasanya kayak apa. Aduh, gue jadi panas sih. Konten ini mengandung curhat. Gimana gitu, ngerasain aja gitu loh. Iya. Kayaknya kita bikin 2 part deh. Iya. Soalnya ini banyak dan kayaknya kalau lebih dari 15 menit nanti takut ada yang komplain lagi. Nanti katanya kepanjangan. Iya. Kan kita cuma mau cerita-cerita teman kalian yang jomblo-jomblo malam minggu kan. Ada beberapa lagi kok. Oh ya, dan yang punya cerita unik kayak gini bisa dikirim ke Facebooknya Juanda, namanya Juanda. Oh, Facebook, Instagram. Nih, Juanda. Sama IG juga. Oke, nah ini yang kalau yang sebelah sini ini Facebook aku sama Instagram. Nah kalau ada yang punya cerita bagus kayak gini, unik tentang percintaan kalian, proses kalian bertemu pasangan, atau ya yang seru aja gitu loh buat diceritain, silahkan dikirim, nanti kita ceritain di sini. Oke, kita juga open kritik dan saran nih. Kita kan baru pertama kali ngebacain kayak gini, pasti ada kurangnya. Banyak kurangnya. Iya kan kita belajar. Iya. Kita berproses. Gak ada orang yang langsung bisa. Jadi kita memberanikan diri buat cerita ke kalian. Oke, segitu aja kayaknya buat kali ini. Iya. Terima kasih yang udah mau cerita sama kita. Kita adalah perkumpulan orang yang gabut. Di malam minggu mau ngapain? Iya. Kayak abis ini kita mabar among aja. Iya. Oke. Saya Bonita, pamit undur diri. Saya Juanda. Jangan lupa like, komen, subscribe. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngapain? Ngapain aja yang penting cerita.